Halo semuanya, langsung aja nih, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu raksasa kertas di Indonesia, PT Indah Kiat Pulp and Paper, atau yang biasa kita kenal dengan kode saham INKP. Buat Anda yang lagi bingung melihat pergerakan market belakangan ini, tenang aja, kita bakal kupas habis semuanya di sini. Nah, kita mulai dari satu pertanyaan besar yang pasti lagi muter-muter di kepala banyak investor sekarang. Gimana ceritanya sebuah perusahaan blue chip bisa cetak pertumbuhan laba sampai double digit yang fantastis banget, tapi kok harga sahamnya malah anjlok? Ini benar-benar anomali yang harus banget kita bongkar. Buat mecahin misteri ini, kita udah siapin roadmap-nya. Mulai dari ngebahas paradoks saham INKP, terus ngintip kinerja Q1 2026 mereka, bedah katalis dan risikonya, lanjut ke teknikal dan bandarmologi, sampai akhirnya kita bahas valuasi dan area beli yang pas. Oke, masuk ke bagian pertama, paradoks saham INKP. Kita bakal lihat kenapa fundamental bisnis sama harga pasar sekarang ini kayak lagi musuhan alias nggak nyambung sama sekali. Coba deh perhatiin kontras yang lumayan ekstrem ini. Di satu sisi, secara fundamental eksekusi bisnis mereka tuh brilian banget. Rekor pertumbuhan labanya mantep, ekspansi juga jalan terus. Tapi di sisi lain, realita pasarnya beda cerita. Sentimen makro sama koreksi teknikal malah nyeret harga saham ini jatuh sampai nembus ke bawah level psikologis Rp10.000. Trennya lagi turun nih, jangka pendek sih. Tapi tau nggak, divergensi klasik kayak gini justru sering banget jadi pintu masuk buat peluang emas. Lanjut ke bagian 2. Kinerja fantastis Q1 2026. Yuk kita intip sekuat apa sih sebenarnya mesin uang atau bisnis inti dari INKP ini. Coba lihat angka raksasa ini, 2,63 triliun rupiah. Bayangin aja, itu laba bersih mereka cuma di kuartal pertama loh. Ini jelas bukan kaleng-kaleng. Angka ini nunjukin pertumbuhan year over year sebesar 13,2%. Di tengah kondisi pasar yang lagi nggak menentu, pencapaian ini benar-benar luar biasa impresif. Terus, apa sih arti uang triliunan tadi buat kita sebagai investor? Kalau kita bedah lagi, angka tadi itu setara dengan laba per saham yang disetahunkan, alias annualized EPS, di angka Rp478,22. Ini jadi bukti nyata, bukti konkret betapa solidnya profitabilitas mereka dihitung per lembar saham. Makanya, nggak heran kalau analis dari institusi besar kayak Sukor Sekuritas tetap pede ngasih rekomendasi beli yang kuat. Mereka nge-highlight banget pemulihan margin yang lumayan tajam, khususnya di segmen kertas industri. Buat kita, ini jelas sinyal fundamental yang super positif ya. Nah, rahasia di balik laba bersih yang fantastis tadi itu ada di efisiensinya. Gila sih, coba deh lihat margin profitabilitasnya. Gross profit margin ada di 34,5%, EBITDA margin di 24,3%, dan net profit margin mereka sangat sehat, nyaris 20% loh, tepatnya 19,1%. Dari deretan angka ini kelihatan banget kalau manajemennya benar-benar jago ngerem biaya operasional. Oke, masuk ke bagian 3, katalis dan risiko bisnis. Pertanyaannya, gimana angka-angka bagus tadi memproyeksikan masa depan INKP? Yuk, kita timbang-timbang antara potensi cuan dan risikonya. Sebagai investor yang rasional, kita pastinya harus lihat dari dua sisi ya. Buat katalis positifnya, ekspansi pabrik di Karawang ini ibarat mesin turbo buat mereka. Utilitasnya diproyeksikan bakal meroket dari 50% langsung ke 90%. Belum lagi, porsi ekspor mereka yang gede itu otomatis jadi natural hedge atau pelindung nilai alami yang bikin mereka makin cuan pas dolar Amerika lagi kuat-kuatnya. Tapi tunggu dulu, risikonya gimana? Kita tetap harus pasang mata sama volatilitas alias naik turunnya harga pulp global, ditambah lagi kondisi IHSG kita yang lagi agak lesu yang bikin saham-saham blue chip ikut terseret turun. Sekarang kita beralih ke bagian 4, analisa teknikal dan bandarmologi. Karena tahu fundamental bagus aja kadang nggak cukup kan? Kita harus ngelacak kemana nih uang besar bergerak pas harga sahamnya lagi koreksi. Pertama, penting banget buat kita ngecek siapa sih yang pegang kendali di rumah ini. PT Purinusa Eka Persada ternyata masih pegang kendali absolut dengan kepemilikan saham 58,31%. Maksudnya apa nih? Artinya, struktur kepemilikan fondasi perusahaan ini benar-benar solid dan stabil. Buat investasi jangka panjang, ini sabuk pengaman yang luar biasa penting. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Kalau kita perhatiin, harga turun drastis disertai volume tinggi belakangan ini tuh nunjukin kalau banyak investor retail yang lagi panik dan jualan. Ya, panic selling lah. Tapi kalau kita bedah dalemannya, smart money kayak asing sama institusi itu ternyata lagi diem-diem nampung barang. Mereka santai aja mengakumulasi saham ini di area support psikologis. Jadi pas retail lagi panik buang barang, mereka malah siap sedia bawa ember buat nampung. Akhirnya sampai di bagian kelima, valuasi dan area beli. Jadi gimana caranya kita manfaatin semua bocoran tadi buat nentuin titik masuk alias entry point yang paling cakep?
Parameternya udah lumayan jelas nih. Kalau Anda tipe swing trader, pastiin aja pasang stop loss ketat di bawah level 8.000. Tapi kalau Anda ini investor santai jangka panjang yang suka pakai strategi nyicil atau dollar cost averaging, perhatiin deh area 8.000 sampai 8.400 rupiah. Di area ini, rasio risiko dan potensi keuntungannya tuh benar-benar menggoda. Ini area yang manis banget buat mulai akumulasi barang pelan-pelan. Kenapa sih area tadi itu dibilang manis? Karena, coba pikir deh, secara fundamental, beli saham di harga segitu sama aja Anda lagi borong perusahaan blue chip yang untungnya gede banget. Tapi valuasinya alias rasio forward PE-nya itu di bawah 5 kali. Bayangin, kurang dari 5 kali loh. Mau dibandingin sama sejarahnya sendiri atau sama kompetitor global, ini tuh diskon yang gede banget, bener-bener cuci gudang. Diskon tadi otomatis nyiptain yang namanya margin of safety yang super tebal. Coba kita bandingin harga yang lagi tertekan sekarang, kira-kira di Rp8.575, dengan harga wajarnya aja, yang dihitung paling konservatif loh ya, itu ada di Rp10.000. Belum lagi kalau kita lihat target konsensus analis yang paling optimis, itu bisa nembus Rp13.633. Gap antara harga pasar sekarang sama nilai aslinya tuh lebar banget, fakta yang lumayan susah buat dibantah. Nah, ujung-ujungnya balik lagi ke satu keputusan penting. Ngelihat fundamental yang sekuat beton, rekor laba yang tembus triliunan, plus bukti kuat kalau para raksasa atau smart money lagi diam-diam serok bawah di harga diskon ini, pertanyaannya, apakah Anda mau ikut-ikutan takut karena market lagi panik, atau justru Anda ngelihat ini sebagai peluang emas buat nambah muatan? Keputusannya ada di tangan Anda sendiri ya. Terima kasih udah ikut bedah data seru kita hari ini, sampai ketemu lagi di analisis yang gak kalah tajam berikutnya.